Selamat datang di channel TKJ Project. Seperti biasa di sini saya membahas seputar edukasi untuk SMK Teknik Komputer dan Jaringan. Tapi di video kali ini saya akan kembali membahas aplikasi CBT atau aplikasi ujian komputer ataupun Android yang dijalankan secara offline. Untuk pembelajaran TKJ-nya kita lewatkan dulu. Ini terkait beberapa pertanyaan yang saya terima, jadi saya harus coba membahasnya dulu. Mudah-mudahan ini bisa membantu rekan-rekan saya yang ketemu permasalahan ketika penginstalan aplikasi CBT ataupun aplikasi ujian sekolah berbasis komputer ataupun Android. Oke, sebelum kita lanjut ke penginstalan aplikasi CBT-nya, kita pahami dulu topologinya ataupun rancangan pemasangan instalasi kabelnya ataupun urutan-urutan pemasangan di jaringan lokal untuk aplikasi ujian CBT-nya. Oke, di sini saya sudah desain topologinya. Nah, di sini ini server kita, kalaupun nanti di sekolah yang dijalankan itu tidak ada ISP-nya ataupun tidak ada jaringan internetnya, bisa memanfaatkan topologi seperti ini. Kalaupun ada sumber internetnya, misalnya di sini terhubung lagi nanti ke Mikrotik, kemudian terhubung lagi nanti ke modemnya. Nah, kemudian ini ke internet. Nah, port satunya terhubung ke modem, port 2 nya nanti terhubung ke switch. Nah, kalaupun seperti ini, misalnya kita jalankan sudah normal connect internet di semua klien, ya tinggal di servernya kita setting IP-nya statik. Kenapa? Untuk nanti kita menjalankan, takutnya besoknya kita ulang hidupkan IP-nya berubah. Itu yang kita takutkan. Misalnya segmen yang kita gunakan seperti ini dan kita tambah IP-nya menjadi 200. Saya bisanya membuat IP server itu 200. Ya, ini memang terserah kita. Nah, kemudian nanti kalaupun tidak ada koneksi internet, kita bisa buat manual semua IP-nya. Nah, karena koneksi internet secara otomatis nanti semua IP dari klien dari laptop ataupun PC yang terhubung dengan kabel ataupun klien yang terhubung melalui laptop ataupun handphone yang terhubung ke access point, itu secara otomatis nanti Mikrotik ataupun modemnya memberikan IP ke klien ini. Itu kalau terhubung internet. Nah, permasalahannya kalau tidak terhubung internet, sama sekali tidak ada sumber internet kita bisa membuat IP secara manual untuk semua klien. Baik untuk handphone yang terhubung dari access point ataupun laptop, ataupun klien yang terhubung secara langsung dengan kabel ke switch dan kemudian nanti terhubung ke servernya. Itu dia permasalahan topologinya. Yang sering saya temukan pertanyaan di aplikasinya ini, di server ini sudah terinstall CBT, sudah normal dijalankan, sudah bisa diakses dari server ini, tapi dari klien tidak bisa terhubung, dari klien ini tidak bisa, dari access point atau wifi tidak terhubung juga. Itu permasalahannya di pengaturan IP-nya. Kita usahakan satu jaringan lokal ini bisa terhubung langsung, bisa terhubung dengan satu segmen
Bisa juga beda segmen, misalnya seperti ini. Ini di Mikrotik ada nanti port 1, port 2, dan port 3. Dari port 3 nanti kita hubungkan ke access point yang segmennya berbeda, misalnya 192, 168. Yang tadi segmennya ini menggunakan titik 2, misalnya jadi titik 10, kemudian titik 12 misalnya. Ini kan sudah beda segmen, itu bisa terhubung walaupun beda segmen. Itu kalau menggunakan Mikrotik. Tapi kalau tidak ada Mikrotik ini ke atas, kita buat ini beda segmen, tidak bisa. Kalau misalnya di sini segmennya di sini sama, di sini berbeda dengan yang di server, itu tidak jalan. Kalau itu aja diingat, kalau nanti ini tidak ada, mulai dari Mikrotik ke modemnya tidak ada, usahakan semua satu segmen. Dari access point juga ada kemungkinan, ini saya lupa bisa atau tidak, tapi kemungkinan bisa. Di access point ini kan bisa kita rubah segmennya nanti. Ini modem Huawei yang saya pakai menjadi access point, dan ini access point UniFi AC Pro. Kelebihannya AC Pro ini bisa menampung 60 klien, yang ini paling 15 klien. Kalau nanti kita cari modem-modem access point TP-Link ada, itu nanti bisa sedikit lebih banyak klien yang bisa ditampung dari Huawei ini. Saya menggunakan Huawei ini karena kebetulan itu yang ada. Kebetulan ini juga di sekolah kita ada yang UniFi AC Pro ini ada 3. Ini lumayan agak ribet untuk pemasangan, untuk settingnya. Kita harus settingnya lumayan ribet, itu kelemahannya nih. Dan pengaturan DHCP-nya atau pengaturan IP secara otomatis ke klien ini lumayan berat di UniFi nih. Tapi itu dia kelebihannya, bisa menampung 60 klien. Kalau misalnya kita ada 3 UniFi, bisa 180 peserta tes sekali aktif dari handphone ataupun laptop. Dan ini juga saya pernah ketemu permasalahan di Androidnya nih, apalagi handphone yang spesifikasinya rendah, itu susah terhubung secara otomatis ke access point. Jadi kita harus setting manual, setting statik di handphonenya. Itu dia kelemahannya. Tapi kalau kita semua terhubung ke klien menggunakan kabel ke laptop ataupun PC, itu bisa saya pastikan 100% lancar. Ini yang saya coba sekitar 60 lancar, itu bisa lebih jamin lah kalau kita menggunakan klien PC ataupun laptop terhubung dengan kabel secara langsung. Itu dia mungkin yang bisa saya jelaskan mengenai topologi ini. Yang saya ulang lagi, pertanyaan yang banyak saya terima, klien tidak bisa mengakses si servernya. Itu jelas harus kita pahami dulu pemasangan IP tiap klien, harus satu segmen dengan server. Caranya nanti untuk memastikan klien kita sudah terhubung ke server, misalnya dari laptop ini, bisa kita dari menu run kita ketikkan ping, kemudian spasi IP dari server. Kalau nanti terhubung, pasti bisa tampilannya seperti ini dia, ping atau sebentar ya.
Ini karena tidak terhubung, atau ini saya tampilkan nanti ciri-cirinya terhubung ke server. Oke, itu mungkin mengenai topologi yang bisa saya jelaskan. Kalaupun nanti saya ada kurang jelas dalam penjelasannya, bisa langsung kasih komentar, ataupun bisa saja saya ada kesilapan atau kurang jelas, bisa langsung komentar ataupun bisa hubungi saya melalui WA saya. Nanti di deskripsi saya lampirkan nomor WA saya. Sekian yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan ini videonya bermanfaat untuk kalian yang sudah ketemu permasalahan penginstalan aplikasi CBT. Dan perlu saya ingatkan, apabila kalian suka dengan video ini, tidak usah ragu, langsung aja like, share, dan subscribe. Tekan juga tanda loncengnya agar kalian dapat info terbaru dari saya. Saya Supriyadi Panjaitan. Sampai ketemu di video saya selanjutnya.